Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Sahabat-sahabat dari Pangeran Jagat Langit, alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah yang mana pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah, nikmat sehat lahir maupun batin. Kedua kalinya salawat teriring salam semoga senantiasa tercurah ke junjungan kita Nabi Agung Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat dari Pangeran Jagat Langit, pada malam hari ini kita akan mencoba untuk menguak sejarah tentang legenda 7 manusia harimau, dan kita nanti akan mencoba melakukan satu interaksi dengan salah satu gaib yang berkaitan dengan sejarah dari 7 manusia harimau. Mudah-mudahan Allah mengizinkan kita untuk membuka sedikit sejarah, informasi tentang keberadaan ataupun cerita yang selama ini kita dengar bahwa di Sumatera ada yang terkenal dengan nama 7 manusia harimau. Benarkah sejarah itu ada? Benarkah ada orang yang memang mempunyai ilmu manusia harimau sehingga bisa berubah utuh full sebagai sosok harimau? Untuk itu kita akan melakukan satu mediumisasi untuk mencoba memanggil salah satu yang ada kaitan dengan ilmu 7 manusia harimau atau sejarah tentang 7 manusia harimau. Demikian, sebentar lagi kita akan melakukan satu proses mediumisasi. Semoga Allah mengizinkan kita untuk membuka sejarah ataupun sedikit menggali informasi tentang legenda 7 manusia harimau. Baik, tetap saksikan di Pangeran Jagat Langit. Otak mili dalam gambar tu. Pak, Bapak. Singkat, kalau singkatnya gampang ya. Agak geser ya. Sahabat, katanya ada satu sosok yang masuk, salah satu antara kita, cuman kita belum tahu nih sosok apa nih ya. Assalamualaikum. Maaf, ini saya bicara dengan siapa ini? Inye dari mana Inye nih? Maksudnya dari daerahnya bisa Inye jelasin apa daerahnya, misalnya Padang, Jambi, Sumatera, apa kalau boleh saya? Sumatera. Sumatera Barat apa Sumatera mana? Sumatera Barat ya. Dengan Inye siapa nih kalau saya boleh tahu nih? Tenang. Pokoknya sosok ini biasanya ini itu untuk kategori orang-orang dulu yang mempunyai ilmu harimau. Kalau boleh manggil ini siapa namanya? Oh, ini salah satu manusia harimau. Tapi kan ini nama panggilan biasanya ini ya. Tapi ini pasti punya nama asli kan? Siapa kalau saya boleh tahu? Apa maksudnya? Kenapa ini tidak mau menjelaskan nama ini aslinya? Apa itu? Biasanya kadang-kadang ada orang-orang seperti ini tidak menjelaskan nama asli, itu kenapa? Oh, namanya sakral, makanya cukup dipanggil itu saja ya. Baik, ini datang ke sini nih oh, bisa juga dipanggil Datu ya. Kalau Datu mungkin ada tambahnya, Datu apa gitu mungkin ini, kalau saya boleh tahu. Datu Sursoan. Datu Sursoan. Datu Sursoan ya. Kalau saya boleh tahu usia Datu ini berapa ini? 800.000 tahun. Berarti sudah sangat tua sekali ya. Baik.
Mungkin bisa dijelaskan tentang kenapa bisa dibilang ini, itu sejarahnya, mungkin awalnya adanya orang-orang atau dari Sumatera terkenal dengan manusia harimau itu. Iya, mempunyai ilmu harimau. Iya. Oh, mereka bisa berubah menjadi harimau seperti Datuk ya. Datuk Sorsoan ya, nama Datuk ya. Datuk ini di masa Datuk, selain Datuk apa mungkin ada juga yang lain gitu yang mempunyai ilmu harimau? Banyak gitu. Kalau saya boleh tahu, di saat semasa dengan Datuk ada berapa orang yang mampu atau yang punya ilmu harimau itu? Oh, ada 7. Apa itu yang terkenal dengan namanya 7 manusia harimau itu? Salah satunya Datuk ya. Oh, Datuk itu termasuk satu generasinya, bukan yang lebih tuanya lagi, bukan. Oh, tapi oh, Datuk ini generasi yang kedua, anak dari yang generasi keduanya ya. Mohon maaf ini Datuk, di antara 7 manusia harimau yang awal itu, apakah mereka laki semua, pria semua, atau ada wanita juga? Oh, ada. Kalau saya boleh tahu, ada berapa wanitanya yang mempunyai ilmu harimau itu? Oh, harimau putih. Tapi setiap generasi itu pasti berbeda-beda gitu ya, Datuk. Tidak semuanya bisa jadi laki semua, atau bisa jadi memang di beberapa generasi ada juga perempuan juga atau wanita juga gitu ya. Gitu. Itu mohon maaf, di semasa dengan Datuk ini ada di Sumatera Barat ya, itu terpecah-pecah, terbagi-bagi, apa cuman di Sumatera Barat saja kalau saya boleh tahu? Maksudnya apa hanya khusus di Sumatera Barat, atau juga ada di beberapa, maksudnya keluar dari provinsi Sumatera Barat itu maksudnya? Iya. Baik, berarti terus begini Datuk, kalau saya boleh tahu, di zaman itu orang-orang yang mempunyai ilmu harimau itu apakah betul ada perjanjian bagi yang mempunyai ilmu itu, atau ada syarat-syarat tertentu gitu? Oh, berat ya. Mungkin Datuk bisa jelaskan salah satu syaratnya apa yang orang yang mempunyai ilmu harimau itu? Maksudnya tidak bisa menjelaskan gitu, maksudnya itu bagaimana? Begini, baik, kalau urusan itu atau di hal itu Datuk tidak menjelaskan, tapi apa betul orang-orang yang mempunyai ilmu harimau ada waktu-waktu tertentu dia memang harus berubah wujud full gitu, atau bagaimana biasanya gitu? Mungkin ada waktu-waktu tertentu seperti apa? Oh, kalau bulan purnama dia berubah menjadi harimau utuh gitu ya. Gitu. Itu kalau dia jadi seperti itu, atau ada butuh syarat-syarat tertentu atau bagaimana? Atau mungkin ada makanannya yang kalau beliau jadi itu, atau bagaimana itu? Sirih. Oh, dan sirih itu syarat ya kalau dia menjadi full wujud harimau gitu ya. Gitu. Terus begini, setiap generasi ataukah memang harus berpindah, harus tetap turun di setiap generasinya begitu Datuk? Ada juga yang pindah. Oh, ada yang pindah, maksudnya tidak di generasinya atau tidak di keturunannya, pindah ke yang lain maksudnya? Oh, begitu. Kalau saya boleh tahu, sampai sekarang ini masih adakah orang yang punya ilmu harimau itu Datuk? Ada, cuman jarang. Maksudnya hanya tinggal sedikit gitu maksudnya? Apa itu disalahgunakan?
Oh, ilmu itu disalahgunakan. Gitu. Baik. Terus apa? Coba. Apa maksudnya? Saya senang. Datuk senang dengan namanya badan maksudnya. Apa? Ada petunjuk. Oh, ada petunjuk sehingga Datuk senang kesini. Jadi dengan senang ini mungkin ada tujuankah sesuatu dari petunjuk itu atau bagaimana sehingga Datuk masuk ke tubuh ini untuk menjaganya? Mau harimau ya? Apa Datuk juga punya kenal teman yang dari luar provinsi? Sobat, ada juga tampaknya sosok yang masuk di satu ya. Oh, silakan. Beliau ingin berubah menjadi kehidupan asli. Sahabat, sudah ada dua sosok yang hadir, tapi ini dua-duanya dari golongan harimau. Yang satu beliau bernama Datuk Suroswan yang usianya sudah lumayan ratusan ribu ya usianya, dan beliau salah satu generasi kedua yang mempunyai manusia harimau. Kita akan coba lihat siapa salah satunya. Assalamualaikum. Tenang, mari. Sini, kemari, sini. Sini, kemari, sini. Sini, tenang, sini. Sini, senang. Kemari, sini. Assalamualaikum. Tenang. Oh, begitu. Kenapa nih bisa cerita nih Ronggo Sosono ini? Ya, tenang. Anda bisa cerita, Anda bisa terluka peperangan apa? Kenapa nih Anda terluka nih? Perang. Oh, membantu saudara Anda. Perang seperti apa? Membantu bagaimana maksudnya? Ambil daerah. Oh, perebutan kekuasaan ini waktu dia terluka ya. Gitu. Ya. Untuk mengagetkan Arema. Ya. Saudara-saudara kami. Baik, yang dari sana. Jadi masih adakah teman-teman Datuk yang lain? Ya. Sudah sedikit. Ya. Kira-kira tinggal berapa teman Datuk itu yang mungkin semasa dengan Datuk? Sering datang ke saya. Ya. Oh, ada 3 sering datang ya. Baik. Jadi nama Datuk Soroson atau Suroswan? Datuk Sorsan. Oh, Datuk Sorsan nama beliau ya. Datuk Sorsan itu beliau asli dari Sumatera Barat ya, Datuk ya. Kalau Ronggo Sosono ini aslinya dari mana? Hah? Yang harimau dari mana kalau Anda nih? Ronggo Sosono ini. Ya. Kenapa? Ada apa? Ronggo kenapa? Hah? Kenapa? Ada yang dilihat? Apa Datuk juga melihat yang dilihat oleh Ronggo Sosono? Hah? Ya, kenapa? Apa? Datuk melihat apa? Oh, salah satu raja apa? Oh, Raja Harimau Putih di Pulau Jawa.
ini yang hadir sekarang ini di sini. Apa beliau yang dijuluki Kisamber Nyawa atau Maung Bodas ini? Apa tenang. Jadi Datuk juga mengenal dengan beliau. Oh begitu. Baik. Tenang, enggak apa-apa, insya Allah. Sahabat-sahabat, ternyata Datuk Suroson ini melihat dan juga Ronggo Sasono juga melihat ada harimau hadir katanya, ya sosok harimau, raja harimau Jawa yaitu Ki Maung Bodas atau Kisamber Nyawa juga hadir di sini. Gitu. Jadi kalau di raja di Sumatera, kalau saya boleh tahu siapa golongan dengan Datuk atau semasa dengan Datuk? Oh Datuk Tunggal. Jadi semasa dengan beliau dulu ada raja harimau Sumatera namanya Datuk Tunggal biasa dipanggilnya. Tapi kalau kita di Jawa Barat atau sering dipanggil Ki Maung Bodas atau raja harimau putih nih ya. Gitu. Selain beliau mungkin ada yang Datuk kenal selain raja harimau putih ini, mungkin Datuk punya mengenal raja-raja harimau yang lain mungkin? Siapa yang Datuk kenal? Baik, ini mungkin ada sesuatu yang Datuk bisa ceritakan atau Ronggo Sasono di masa Datuk seperti apa sih orang-orang yang mempunyai ilmu itu, atau ada tugas-tugas tertentu bagi Datuk atau inyek-inyek di zaman Datuk? Punya tugas apa mungkin Datuk semasa itu? Oh, menjaga suatu daerah. Terus? Oh, menyelamatkan orang-orang yang terhina. Lalu apa lagi tugasnya? Membunuh orang-orang yang jahat gitu ya. Oh, seperti itu ya. Baik, terus apa lagi tuh? Tadi berapa usia Datuk kalau saya boleh tahu berapa? 800.000 tahun. Sudah lumayan lama usia Datuk ya. Kalau Ronggo Sasono berapa usia Anda nih? 600 apa? 600.000 tahun, berarti selisih 200.000 tahun ya. Kalau dengan Raja Harimau Jawa atau Pajajaran ini ada berapa selisih usia, atau mungkin lebih tua siapa Datuk kalau saya boleh tahu? Apa? Mungkin Datuk tahu? Bicara dengan beliau. Apakah semasa selain Datuk mengenal beliau atau adanya Datuk dengan beliau satu masa, atau siapa, apa Datuk dulu baru beliau atau bagaimana? Kalau beliau dari golongan gaibnya ya, seperti itu. Oh, begitu ya. Baik. Baik, ada informasi apa lagi mungkin yang Datuk bisa ceritakan tentang sejarah kenapa Sumatera itu terkenalnya dengan 7 manusia harimau? Memang karena dari dulu seperti itu tuh bagaimana tuh? Jadi memang dulunya asal muasal memang ada orang yang mempunyai ilmu harimau 7 itu ya, yang terkenal gitu Datuk. Hingga sampai sekarang turun kepada generasi sampai detik ini maksudnya. Jadi di masa dengan Datuk saat itu Raja Harimau sering dipanggilnya Datuk Tunggal gitu. Itu salah satu Raja Harimau Sumatera. Baik, dan Datuk ini kawasannya khusus Sumatera Barat atau di beberapa daerah selain itu juga? Se-Sumatera, bukan hanya Sumatera Barat, termasuk daerah Jambi, Palembang, sebegitu juga itu kawasan Datuk juga. Baik. Ada lagi yang mau disampaikan oleh Datuk atau mungkin Ronggo Sasono ada yang mau disampaikan atau bagaimana? Apa maksudnya?
Ya. Oh, ada yang terluka juga. Ya. Baik. Nanti kita bicara lagi. Saya lihat mungkin apa ada Datuk? Ada yang disampaikan atau bagaimana? Ya. Apa yang perlu saya berikan apa? Ingin apa Datuk? Berarti ingin menjaga tubuh ini, tapi dengan satu syarat, selama untuk kebaikan dan selama untuk di jalan yang diridhai Allah, bukan untuk menyesatkan atau apalagi menjadikan satu kesyirikan dan kemusyrikan. Insya Allah saya izinkan selama untuk kebaikan ya. Apalagi sudah itu. Baik. Ya. Ada yang mau disampaikan lagi? Ada berapa orang teman Anda yang terluka? Ada 2 lagi. 3. Oh, ada 3. Ya. Bagaimana? Ya. Hadirkan mereka. Nah, mungkin Datuk punya amanat untuk bisa memberikan mereka. Hah? Tidak. Mungkin Ronggo Sasono sendiri punya kodenya, mungkin untuk bisa memanggil mereka untuk bisa hadir. Coba silakan. Saya akan bantu mereka. Coba silakan. Silakan. Kalau memang ada teman-teman kalian yang memang masih terluka yang ingin dibantu untuk menyembuhkannya, silakan. Hadir, silakan. Sahabat dari Pengurang Dekat Langit, ini memang yang hadir ternyata generasi kedua dari 7 manusia harimau yang bernama Datuk Suroson atau dipanggil Inye, yang satu Ronggo Sasono yang usianya ada yang 600.000 tahun, yang satu 800.000 tahun. Tapi mereka mengenal dan ada yang hadir di sini, yaitu salah satunya dari Raja Harimau Putih Jawa Barat. Dia dan mereka mengetahui bahwa itu memang salah satu raja harimau di Jawa Barat. Jadi beliau ini dulu memang berjuang, namanya dan kita coba. Agar nanti saya yang langsung menemui beliau saja yang untuk mengobatinya ya. Ya, insya Allah nanti saya akan bantu mereka ya. Jadi Datuk Suroson ingin beliau mendampingi tubuh ini ya. Baik, Ronggo Sasono, saat ini Anda berada di daerah mana? Sesibuk. Ikut juga dengan Datuk. Baik, berarti Anda saat ini adanya di daerah Sumatera Barat atau di provinsi Sumatera yang lain? Hah? Ya. Oh, saat ini Anda sedang berada di provinsi Jambi. Tepatnya Jambi daerah mana kalau saya boleh tahu? Apa daerah pegunungan atau hutan atau bagaimana? Hah? Bagaimana? Hutan. Pas Datuk juga sering ke daerah Kerinci begitu? Oh iya juga. Ya sudah. Baik, terima kasih atas kehadirannya Datuk Suroson dan Ronggo Sasono. Insya Allah nanti kalau ada suatu saat kita akan berbicara lagi atau selesai kita lagi ya. Silakan Anda kembali lagi ya. Silakan. Dan titip salam untuk keluarga besar di sana, khususnya para Inye dan datu-datu yang ada di Sumatera Barat dan daerah Jambi ya. Silakan Anda kembali ya.
Assalamualaikum. Sahabat, ternyata kehadiran dari dua sosok dari golongan harimau. Kalau beliau memang generasi kedua daripada 7 manusia harimau yang terkenal di Sumatera, dan aslinya berada di Sumatera Barat. Cuman beliau wilayahnya bukan hanya Sumatera Barat, tapi juga sekitar Sumatera. Dan saat ini beliau lebih sering ada di daerah Jambi, di daerah hutan Jambi, bahkan juga terkadang ada di daerah Kerinci juga sering ada di situ. Ya, alhamdulillah. Baik. Sahabat-sahabat dari Pangeran Jagat Langit, baru saja kita berkomunikasi sama salah satu generasi dari 7 manusia harimau yang melegenda di Sumatera. Mungkin ada beberapa informasi yang sebetulnya ingin kita gali lebih dalam, tapi karena beliau itu sedang ada tugas yang harus kembali juga cepat, dan beliau sempat meminta izin untuk mendampingi salah satu santri kita. Tapi ingat sahabat-sahabat, jangan kita juga sembarangan, walaupun itu dari golongan muslim. Ingat, hati-hati, apabila kita salah bisa juga dari golongan yang lain menyerupai. Tapi insya Allah, kalau dia berjanji bukan hanya kepada kita tapi juga kepada Allah, dan janji untuk selalu mengarahkan kepada kebaikan, bukan kepada kesyirikan dan kemusyrikan. Dan ingat sahabat-sahabat, jangan pernah bergantung dengan khodam, sehebat apapun khodam, walaupun dia dari golongan raja-raja khodam, dari golongan raja khodam harimau sekalipun, selama sandaran kita hanya tetap kepada Allah, silakan. Tapi kalau sandaran kita kepada makhluk, maka itu tidak dibenarkan di dalam ajaran syariat Islam. Khususnya keyakinan kita berbeda. Karena apa? Karena tidak ada satu makhluk pun yang bisa memberikan kekuatan dan kebaikan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sahabat-sahabat dari Pangeran Jagat Langit, alhamdulillah pada malam hari ini kita melakukan satu proses di dalam di daerah perkebunan daerah Martapura untuk menghadirkan, untuk bisa berinteraksi, berkomunikasi dengan salah satu inye atau generasi dari 7 manusia harimau. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya, khususnya untuk kami pribadi dan umumnya untuk kita semua. Tetap yakin, pasrah kepada Allah, dan jangan pernah bergantung kepada makhluk, walaupun dia dari golongan muslim sekalipun, karena hanya Allah yang punya kuasa, hanya Allah yang punya kekuatan. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pangeran Jagat Langit.